Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Anak-anak yang soleh dan solehah, baik itu kelas 4A maupun siswa-siswi SD Al-Iza. Semoga kalian di rumah bersama keluarga senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Baik, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran tematik bersama Nutria. Materinya masih di tema 6. Untuk hari ini kita sudah memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran PPKN. Menggunakan PPKN mengenai aku dan cita-citaku. Sebelum belajar, kalian bisa memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian kalian juga bisa sebelum belajar melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, contohnya sholat duha, kemudian membantu kedua orang tua, zikir pagi, atau juga bisa murojaah hafalan dan berolahraga pagi ya. Nah, seperti biasa, biasakan sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena itu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyir alaina rahmataka min khadai birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Baik, setelah berdoa kalian bisa menyimak apa yang ibu sampaikan hari ini ya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan kalian dapat selalu semangat dalam mengikuti pelajaran setiap harinya. Baik, selamat menyaksikan apa yang ibu sampaikan ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengetahui keragaman kegiatan di lingkungan sekitar. Keragaman kegiatan di sekitar kita contohnya ada profesi, ada hobi atau kegemaran. Profesi itu biasanya berasal dari cita-cita dan cita-cita biasanya berasal dari hobi. Karena profesi setiap orang sebagian besar berasal dari cita-cita mereka waktu kecil. Hal ini didasari dengan hobi atau minat atau kesukaan mereka dulu. Minat atau kesukaan kalian terhadap bidang tertentu contohnya misalkan seseorang yang hobinya olahraga, maka nanti cita-citanya ingin misalkan menjadi atlet bulu tangkis, profesinya ya sebagai atlet gitu. Kemudian ada contoh yang lain, misalkan hobinya adalah menggambar, nanti mungkin cita-citanya bisa menjadi seorang arsitek. Nanti profesinya sebagai arsitek atau mendesain rumah, bangunan dan lain sebagainya ya. Seperti itu, contohnya lain lagi
menjadi profesi. Cita-cita bisa menjadi suatu impian yang ingin dicapai sesuai minat dan kesukaannya. Ya, jadi cita-cita itu tidak selalu menjadi profesi. Ada orang yang bercita-cita ingin menjadi atlet karena dia suka olahraga, tapi profesinya bukan sebagai atlet. Karena dia hobi saja, karena dia suka. Bisa saja seperti itu ya. Kemudian setiap profesi memiliki kelebihan masing-masing dan memiliki tugasnya masing-masing, sehingga kita patut menghargai dan tidak boleh menjelekan profesi lain. Ya. Jadi setiap profesi itu memiliki kelebihannya masing-masing. Ya, tidak boleh kita menjelekan antara profesi satu dengan profesi lainnya. Ya, semua profesi itu punya kelebihan kekurangannya. Jadi kalau orang yang ingin bercita-cita ingin menjadi atlet, kemudian temannya ingin menjadi dokter, nah satu sama lain tidak boleh menjelek-jelekan profesi tersebut gitu ya. Misalkan kamu hanya ingin menjadi seorang atlet, aku dong keren ingin menjadi dokter, itu nggak boleh ya. Sama, semua profesi atau cita-cita itu punya kelebihannya masing-masing ya. Kemudian apa sih manfaat dari cita-cita itu? Yang pertama, cita-cita dapat membantu dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Ya. Kedua, dengan bercita-cita kita termotivasi untuk belajar. Atau semangat belajarnya jadi naik ya, jadi tinggi. Memberikan gambaran dalam menentukan jurusan dalam pendidikannya. Jadi kalau orang yang bercita-cita ingin menjadi dokter, maka nanti kalian punya gambaran, oh kalau saya ingin menjadi dokter, maka nanti pendidikan yang saya ambil adalah jurusan dokter ya, atau jurusan yang berhubungan dengan kedokteran ya. Misalkan kalian mau jadi dokter tapi sekolahnya di sekolah arsitek, ya tidak cocok gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, manfaat cita-cita adalah sarana bekal dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Jadi seseorang itu dalam meraih cita-cita kan tidak mudah ya. Ada gagalnya, ada suksesnya, ada prosesnya. Nah, di situ nanti kalian akan belajar bagaimana cara kalian menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan ya. Kemudian apa? Mengajarkan bahwa untuk berhasil harus ada usaha dan kerja keras. Jadi kalian untuk meraih cita-cita harus ada usahanya, ada kerja kerasnya. Kalau orang yang bermalas-malasan, tidak ada usahanya, tidak mau berbuat apa-apa, ya cita-cita yang diinginkan ya tidak akan tercapai ya. Jadi harus ada usaha dan kerja keras. Maka nanti apa yang dia usahakan, apa yang dia kerja keraskan akan berbuah hasil yang baik. Seperti itu ya. Ini manfaat cita-cita. Jadi kalian termotivasi untuk meraihnya, untuk mau belajar, mau berusaha, tidak pantang menyerah dan lain sebagainya ya. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping. Di situ ada berbagai macam profesi ya. Di antara pekerjaan di samping, apakah ada yang menjadi cita-citamu? Mungkin ada ya. Ada yang ingin menjadi pilot, ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi desainer, atau yang lainnya ya. Apakah kalian pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang hafiz atau hafizah, pilot, guru, arsitek, dokter, atau pekerja seni dan profesi lainnya? Kalian pasti tentu pernah membayangkan nanti kelak kalau sudah besar kalian ingin menjadi apa, misalnya ingin menjadi hafiz, hafizah dan lain sebagainya, ingin menjadi ustadz, ustazah, dokter
desainer, dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana kita bisa meraih itu semua? Cara meraih cita-cita kita bisa lakukan seperti ini. Lakukan yang kalian bisa ya. Apa yang kalian bisa lakukan tekuni ya. Kemudian percayalah pada kemampuan diri sendiri ya, tidak boleh minder. Saya cuma bisa ini, tidak. Kalian tunjukkan apa yang kalian bisa ya. Percaya diri, boleh minder. Kemudian berpikir positif ya. Tidak boleh berpikir negatif. Saya tidak mungkin bisa meraih itu. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Tidak boleh seperti itu. Kalian harus berpikir positif bahwa kalian pasti bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Kemudian fokus pada tujuan yang ingin dicapai ya. Tujuan kalian apa? Fokus pada tujuan itu ya. Tidak perlu pencar-pencar dengan tujuan-tujuan yang lain. Fokus dulu sama satu tujuan. Nanti kalau sudah, baru pikirkan dengan yang lainnya. Selalu berusaha dan pantang menyerah ya. Ingat, cita-cita orang yang berhasil itu dia selalu berusaha. Gagal berusaha lagi, gagal berusaha lagi, dan tidak boleh pantang menyerah ya, harus semangat. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua? Dengan berbakti kepada kedua orang tua, kita minta restu kedua orang tua kita agar apa yang kita cita-citakan tercapai. Kita minta doanya ya, kita minta diberikan doa supaya kita dimudahkan dalam meraih cita-cita kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua ya. Kemudian selalu beribadah dan berdoa ya, ibadahnya harus dikuatkan. Kemudian selalu berdoa, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin capai, itu berdoa, minta sama Allah ya. Tuh. Kemudian apalagi? Pasrah, berserah, berserah diri kepada Allah. Setelah kalian berserah diri kepada Allah, setelah berusaha, berdoa, maka nanti bertawakal. Semoga apa yang kalian doakan, yang kalian cita-citakan itu bisa terlaksana, terkabul, bisa diraih, seperti itu ya. Nah, berikut ada kisah orang sukses yang sebelumnya gagal ya. Jadi kalian bisa mengambil inspirasi. Jadi orang sukses itu tidak langsung dia sukses gitu ya. Pasti ada prosesnya. Mulai dari dia gagal, kemudian coba lagi, gagal lagi, coba lagi, sampai akhirnya mencapai apa yang dia cita-citakan. Nah, berikut contoh orang-orang yang meraih kesuksesannya yang sebelumnya dia mengalami kegagalan ya. Kalian bisa simak ya. 1. Bill Gates. Hari gini siapa coba yang gak tahu Bill Gates? Salah satu tokoh terkenal dan dermawan ini bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia berkat perusahaan Microsoft yang dibangunnya. Namun siapa sangka, sebelum terkenal akan hasil produknya yang revolusioner di dunia teknologi, Bill Gates sempat harus menelan pil pahit akibat kegagalan dari usaha dia yang sebelumnya. Beberapa tahun sebelum dia membangun Microsoft, Bill Gates beserta rekannya di tahun 1970-an mencoba peruntungan dengan membangun perusahaan bernama Travodata, yang gak jauh-jauh dari bidang informatika. Namun sayang, produknya yang kala itu ditujukan untuk membantu mengolah data dari volume lalu lintas yang meliputi jalan dan kendaraan ternyata belum berhasil dan akhirnya gagal. Tapi dia berhasil bangkit kembali dan sukses dengan perusahaan barunya yaitu Microsoft, yang berhasil menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. 2.
Arianna Huffington. Sebagai pendiri salah satu media berita bernama The Huffington Post, nyatanya juga memiliki cerita mengenai kegagalan yang harus dialaminya sebelum berhasil membangun salah satu media paling populer di Amerika Serikat bahkan di dunia. Huffington mengawali karirnya sebagai seorang penulis. Kala itu, dia ingin menerbitkan bukunya yang kedua namun alih-alih harus menerima berbagai penolakan dari 36 penerbit. Bahkan ketika akhirnya bukunya berhasil diluncurkan, Huffington masih harus mendapatkan berbagai kritik besar terkait buku karangannya. Sebagai seorang public figure, Huffington juga mengaku bahwa dia sudah terbiasa menghadapi kegagalan. Kuncinya adalah dari sebuah nasihat ibunya yang berkata bahwa kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan, melainkan sebuah batu pijakan untuk mencapai kesuksesan. Sepertinya jelas terbukti jika dia selalu berpegang teguh dengan prinsip tersebut, karena nyatanya dia bisa menjadi sukses seperti sekarang ini. 3. Steve Jobs. Steve Jobs memang tidak perlu menunggu lama untuk sukses. Di usia 20-an dia sudah berhasil membangun perusahaan Apple dan menuai keuntungan. Namun nyatanya, kesuksesan pun masih tidak luput dari kendala. Beberapa tahun menjabat di jajaran direksi, Jobs terlibat konflik dengan rekan kerjanya yang membuatnya dipecat dari perusahaan yang dia bangun. Meski gitu, hal ini gak membuat Jobs putus asa. Selang dipecat dari Apple, di tahun 1985 Jobs kemudian membangun perusahaan baru bernama Next dan lanjut berkarya. Kehebatannya dalam berinovasi pun tak terbantahkan lagi. Sampai akhirnya perusahaan Apple tertarik untuk membeli perusahaan barunya tersebut. Dengan dibelinya perusahaan Next oleh Apple memungkinkan Jobs kembali lagi ke perusahaan lamanya, dan membuktikan bahwa keberadaannya merupakan kontribusi yang besar terhadap perusahaan Apple. 4. Colonel Sanders. Kamu pasti udah familiar dengan gambar tokoh kakek-kakek di logo restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken atau biasanya disingkat KFC. Kakek tersebut ternyata bukan sembarang kakek-kakek. Dia adalah Kolonel Sanders, orang yang mendirikan KFC. Lahir di tahun 1890, Sanders berhasil menemukan resep terbaik membuat ayam goreng dan membuka restorannya di tahun 1930-an. Meski menu andalan ayam gorengnya cukup terkenal dan ramai dikunjungi, nyatanya Sanders harus menunggu hingga usia yang gak muda lagi untuk menyaksikan keberhasilan besar yang diraih usaha kecilnya itu. Di usia yang ke-75, Sanders pun baru memutuskan untuk menjual usahanya. Keputusan itu pun gak sia-sia. Berkat itu, restoran KFC menjadi terkenal di penjuru dunia dan Sanders pun dikenang sebagai tokoh di balik ayam goreng yang khas itu. 5. Milton Hershey. Hershey merupakan merek coklat yang gak asing lagi dan sudah mendunia. Pendiri salah satu perusahaan coklat terbesar ini tak lain adalah Milton Hershey. Bagi Hershey sendiri, untuk berhasil membangun sebuah usaha memang dibutuhkan kerja keras dan berbagai pengalaman pahit. Hershey sempat dipecat dari pekerjaannya dan membanting tulang membuat usahanya sendiri yang berujung pada kegagalan. Sejak awal, Hershey sudah memiliki minat besar membangun usaha yang menjual produk manis-manisan seperti permen dan coklat. Namun sepertinya, minat tersebut harus dihadapi oleh berbagai rintangan besar. Berulang kali Hershey membangun usaha namun gagal hingga 3 kali. Sampai akhirnya, Hershey terinspirasi untuk memproduksi coklat susu dalam jumlah banyak. Usaha tersebut pun gak sia-sia, karena terbukti coklat produksinya bisa laku di pasaran sampai saat ini. 6. Walt Disney. Sempat mengawali karir bekerja di sebuah surat kabar, Disney dipecat dan disebut gak punya imajinasi dan kreativitas. Setelah itu, Disney mencoba peruntungan dengan membangun perusahaannya sendiri untuk membuat animasi. Ternyata gak cukup sampai di situ. Karena terlilit hutang, Disney menyatakan bahwa perusahaannya bangkrut. Kemudian dia mencoba membangun kembali perusahaannya namun lagi-lagi tertimpa masalah ketika rekan kerjanya mencoba mengambil hak cipta tokoh kartun karangannya. Tidak menyerah dengan apa yang menimpanya, Disney tetap melanjutkan karyanya dan bisa sukses ketika dia pertama kali memperkenalkan karakter Mickey Mouse yang dibuatnya, serta saat dia meluncurkan film animasi pertamanya yaitu Snow White. 7. Soichiro Honda.
Sebelum perusahaan otomotif miliknya yang bernama Honda berkembang pesat dan menjadi kompetitor perusahaan Toyota, Soichiro Honda sempat bekerja memproduksi ring piston untuk perusahaan tersebut. Jalan yang dilalui Honda juga terbilang gak mulus. Sempat membuka bengkel dan berulang kali ring piston buatannya ditolak karena tidak memenuhi spesifikasi. Bahkan hingga harus menggadaikan cincin istrinya untuk bertahan hidup. Honda tetap gak menyerah. Setelah berhasil memproduksi ring piston buatannya, Honda lagi-lagi dihadapkan dengan musibah ketika gempa bumi juga sebuah serangan akibat Perang Dunia Kedua menghancurkan pabriknya. Namun, gak berhenti sampai di situ. Honda tetap meneruskan usahanya dan kemudian mengawali karir besarnya dengan memproduksi sepeda motor sampai saat ini. Nah guys, tadi itu adalah kisah penuh perjuangan para pengusaha sukses tersebut membuktikan bahwa gak ada yang gak mungkin. Kegagalan juga bukanlah akhir, melainkan suatu langkah menuju kesuksesan. Jadi, buat kamu yang sedang mengalami musibah dalam usaha atau karirmu, jangan terburu-buru untuk menyerah ya. Bisa saja ada cerita sukses yang menunggumu jika kamu berhasil melaluinya. Terima kasih telah menonton video kami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian penjelasan dari Ibu pada kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahaminya dan dapat bermanfaat, juga menginspirasi kalian dalam meraih cita-cita kalian semua. Ibu mohon maaf apabila yang Ibu sampaikan terdapat kesalahan. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan Ibu akhiri, sebelum diakhiri jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.